Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilia. Saya Siti Nuraini. Saya Tasya Linggajati. Di sini kita akan menjelaskan tentang studi kasus pemanfaatan AI generatif teks untuk mendukung pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pendahuluan. AI generatif teks itu teknologi yang bisa membuat teks secara otomatis seperti ChatGPT dan Gemini. Buat mahasiswa, teknologi ini sangat membantu sekali karena bisa mempercepat dan efektif mencari informasi-informasi, membuat tugas, dan dapetin ide secara mudah. Tapi penting juga kita memakainya dengan pintar dan bijak supaya tetap bisa berpikir kritis dan tidak mengandalkan sepenuhnya menggunakan AI. Yang kedua, studi kasus dan aplikasi nyatanya. Yang pertama, sumber belajar. AI bisa membuat materi belajar sesuatu dengan sesuai kebutuhan kita, seperti video penjelasan tentang cara langkah-langkah menyelesaikan materi ketaksamaan kuadrat. Jadi, mahasiswa bisa belajar dengan mudah dan yang mereka suka dengan metode gaya belajarnya. Yang kedua, kuis online. AI juga bisa membuat kuis online yang sesuai dengan materi. Dengan soal-soal seperti pilihan ganda ataupun esai, kita sebagai mahasiswa bisa langsung menguji kemampuan kita kapan saja dan di mana saja pakai gadget tanpa ribet dan praktis. Dan yang ketiga, ice breaking. AI juga membantu bikin ice breaking yang seru dan relevan. Contohnya itu seperti AI bisa membuat kuis yang ringan tentang teka-teki sederhana ataupun permainan tebak-tebakan yang mengasah otak ataupun logika kita secara singkat. Ini membuat suasana kelas akan lebih hidup dan menyiapkan otak mahasiswa agar lebih fokus dan menyerap materi sebelum pembelajaran yang akan dibahas. Analisis dampak dan tantangan menggunakan AI. AI mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, penghematan waktu dan biaya, serta pengurangan kesalahan manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat. Yang ketiga, perkembangan inovasi dan berbagai bidang. Yang pertama, di bidang kesehatan, AI membantu diagnosa penyakit dan menganalisis gambar medis. Yang kedua, yaitu di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan personalisasi materi. Yang ketiga, yaitu di bidang transportasi, mobil otonom dan sistem navigasi cerdas. Yang keempat, yaitu peningkatan aksesibilitas. AI memungkinkan layanan seperti terjemahan otomatis dan asisten virtual untuk membantu penyandang disabilitas. Yang kelima, pemecahan masalah kompleks. Contohnya, prediksi perubahan iklim, simulasi ilmiah, eksplorasi ruang angkasa. Dampak negatif penggunaan AI. Yang pertama yaitu penggantian tenaga kerja manusia. Otomatisasi menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor seperti manufaktur dan transportasi dalam layanan dasar. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat manusia kehilangan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, ancaman terhadap privasi dan keamanan data. AI mengumpulkan data
dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar. Resikonya menyebabkan data, pengawasan masif, dan kebocoran informasi. Yang keempat yaitu bias dan diskriminasi dalam algoritma. AI bisa mewarisi bias dari data pelatihan yang menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Tantangan AI mencakup isu dan etika seperti bias dan penyalahgunaan, keamanan dan privasi data, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil, serta tentunya regulasi yang adil. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem AI, serta mengelola dampak sosial ekonomi seperti potensi pengurangan massal dan kurangnya pemahaman dan konteks aktualisasi. Tantangan AI mencakup isu dan etika seperti bias dan penyalahgunaan, keamanan dan privasi data, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil, serta tentunya regulasi yang adil. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem AI, serta mengelola dampak sosial ekonomi seperti potensi pengurangan massal dan kurangnya pemahaman dan konteks aktualisasi. Kesimpulannya adalah AI generatif teks memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, tapi penggunanya harus beretika dan berpikir kritis. AI generatif teks adalah alat bantu yang mungkin akan menghilangkan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin dalam studi merangkum, mencari referensi awal, atau mengubah tata bahasa. Ini memungkinkan mahasiswa untuk membagi energi dan waktunya pada pekerjaan lain yang bernilai lebih tinggi, seperti berpikir kritis, menganalisis, berinovasi, dan memeriksa informasi. Etika penggunaan AI generatif teks bagi mahasiswa. Yang pertama, AI sebagai pendamping bukan pengganti. AI membantu kita belajar. Mahasiswa tetap harus berpikir. Yang kedua, ada kritis dan verifikasi. Setelah kita mendapatkan jawaban, kita harus mengecek ulang dengan buku, jurnal, atau sumber yang kredibel. Yang ketiga, transparan dan jujur. Jika diminta, jelaskan peran AI dalam tugas. Yang keempat, refleksi diri. Pastikan mahasiswa memahami, bukan sekedar menyalin, yang boleh dan tidak boleh digunakan. Yang pertama, mencari penjelasan tambahan tentang materi kuliah, membuat rangkuman atau peta konsep, brainstorming ide untuk tugas, esai atau penelitian, membuat soal latihan atau studi kasus simulasi, menyederhanakan teks akademik yang sulit dipahami. Jangan digunakan untuk menyalin jawaban AI lalu menyerahkan sebagai karya sendiri atau plagiarisme. Selanjutnya, menggunakan AI untuk menghindari proses membaca, menulis, atau berpikir kritis. Mengandalkan AI sebagai satu-satunya sumber tanpa verifikasi. Melanggar aturan dosen atau kampus terkait penggunaan AI. Oke, segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.